Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Taib anak-anak kelas 7 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita bahasa Arab. Ya, sekarang kita belajar ad-darsur rabi' ad-darsur rabi'u asyar. Ya, pelajaran ke-14 ya. Halaman 60. Halaman 60. Di sini kita akan belajar al-awsaf ya. Al-awsaf itu adalah bentuk jama' dari wasf, al-wasf ya. Al-wasfu artinya sifat, maka al-awsaf jamaknya artinya sifat-sifat ya. Kita lihat di dalam segi empat panjang. Yang pertama tawilun artinya panjang ya, tawilun panjang. Itu kalau benda bilang panjang ya, tawil. Tapi kalau orang dibilang tawil bisa diartikan tinggi. Ya, tinggi badannya. Misalkan fulan tawil, fulan tinggi ya, tinggi. Kemudian qasirun, qasirun artinya pendek. Qawiyun artinya kuat. Dha'ifun artinya lemah ya. Fakhinun artinya tebal. Raqiqun artinya tipis. Safin artinya murni ya. Safin itu murni, tidak tercampur apapun, masih murni. Kadirun artinya keruh ya, keruh atau sudah tercampur, kadirun atau keruh ya. Kemudian nadhifun artinya bersih. Nadhifun bersih. Wasikhun artinya kotor. Wasi'un artinya luas. Dayyiqun artinya sempit. Harun artinya panas. Baridun artinya dingin. Amiqun artinya dalam. Dhahlun artinya dangkal ya, lawan dari amiq ya. Baik, jadi kalau kita lihat di sini ya, tawil dan qasir itu dua sifat yang berbeda, berlawanan ya. Qawiyun dan dhaif juga berlawanan. Fakhinun dan raqiq berlawanan. Safin dan kadir berlawanan. Nadhifun dan wasikh berlawanan. Semuanya berlawanan ini ya, dengan sebelahnya. Baik. Sekarang kita ambil contoh dalam jumlah mufidah, kalimat yang sempurna ya. Sebelum kita mulai pembahasan contoh-contoh jumlah mufidah menggunakan awsaf, perlu kita ketahui bersama bahwasannya al-jumlatul mufidah, yaitu kalimat yang sempurna, dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah al-jumlatul ismiyah, yaitu setiap kalimat yang sempurna yang diawali atau ya didahului dengan isim. Ya, isim itu kata benda atau nama orang ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyah ya. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah setiap kalimat yang sempurna yang didahului dengan fi'il. Ya, fi'il itu kata kerja ya. Belum kita pelajari fi'il ya. Baik. Kita berarti masuk ke jumlah ismiyah dulu. Karena kita di sini belajar tentang mubtada dan khabar ya. Jumlah ismiyah rumusnya adalah mubtada tambah khabar ya. Mubtada tambah khabar itu rumusnya jumlah ismiyah. Baik, di sini ada contoh-contoh jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Yang pertama adalah apa? Al-mu'asyyiru tawilun. Ya, al-mu'asyyiru apa? Al-mu'asyyiru itu alat untuk menunjuk. Ya, petunjuk, alat yang seperti ranting itu panjang. Ya, itu untuk menunjuk. Kalau untuk ngajar juga bisa untuk menunjuk.
Ya, tawilun panjang. Ya, alat penunjuk itu panjang. Ya, di sini bagian yang pertama yaitu al-muasyir disebut mubtada. Ya, disebut mubtada. Dan tawilun sebagai khabar. Ya. Apa itu arti mubtada dan khabar? Mubtada adalah setiap isim atau kata benda, ya, atau nama orang yang berada di awal atau permulaan kalimat, ya. Awal atau permulaan kalimat. Seperti ini al-muasyir. Al-muasyir di awal. Ya, tidak ada kata apapun sebelumnya. Maka dia disebut apa? Mubtada, ya. Dan mubtada menggunakan alif lam, ya. Kemudian khabar, tawil. Tawilun itu khabarnya. Khabar itu adalah keterangan untuk mubtada, ya, keterangan untuk mubtada. Jadi khabar itu adalah yang menerangkan mubtada, ya. Kalau kita mengatakan al-muasyir saja, maka orang yang mendengar akan bertanya, al-muasyirnya kenapa? Nah, baru kita lanjutkan dengan kata tawilun, ya, yang panjang, tambah khobar, kita tambahin khobar, maka setelah itu barulah kalimat itu sempurna, jelas, ya. Dan khobar tidak pakai alif lam di sini, ya. Jadi ini untuk dasar, kalau mubtada pakai alif lam, kalau khabara tidak pakai alif lam. Al-muasyiru tawilun, ya. Alat penunjuk, ya, menunjuk ke papan tulis atau kemana, ya, tawilun panjang. Kemudian bawahnya al-kitabu sakhinun. Al-kitabu buku itu, ya. Kenapa pakai itu? Karena alif lam menunjukkan ma'rifah. Ya, al-kitabu ada alif lamnya. Ya, semua mubtada pakai alif lam di sini berarti menunjukkan ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Isim ma'rifah adalah setiap kata atau nama yang sudah jelas, sudah ditentukan. Orang yang berbicara sudah tahu yang mana. Ya, sudah ditentukan, bukannya belum jelas, tapi sudah jelas, sudah tahu yang mana. Jadi maka kita terjemahkan tambahin itu, ya. Al-kitabu buku itu, sakhinun tebal, ya. Kemudian al-masjidu nadhifun, masjid itu nadhif, bersih. Ar-rajulu qawiyyun, laki-laki dewasa itu, ya, ar-rajulu laki-laki dewasa itu, qawiyyun kuat. Wal qalamu qasirun, dan al-qalam pena itu qasirun pendek. Wal qirtasu raqiqun, dan kertas itu raqiqun tipis. Wal matbakhu wasikhun, dan al-matbakh dapur, ya, dapur itu wasikhun kotor. Wal waladu dha'ifun, dan al-waladu anak laki-laki itu, ya, atau anak itu dha'ifun lemah, ya. Jadi di sini semuanya terdiri dari dua kata, ya, yang paling utamanya seperti al-muasyir dan tawil, al-kitabu dan sakhin, al-masjidu dan nadhif, ya. Ini semua adalah bentuk jumlah ismiyah, ya. Ini semua jumlah mufidah dan juga jumlah ismiyah, ya, terdiri dari mubtada yaitu bagian yang pertama dan khabar yaitu bagian yang kedua, ya. Jelas? Baik. Coba kita bahas lagi bawahnya. Fil bi'ri ma'un safin. Fil bi'ri, di dalam al-bi'r, ya, fi artinya apa? Di dalam. Al-bi'ri artinya sumur, ya. Kenapa al-bi'ri bukan al-bi'ru atau al-bi'ra? Karena didahului dengan huruf jar yaitu fi. Maka isim yang datang setelah fi itu berharokat akhir kasrah, ya. Fil bi'ri, di dalam sumur.
Ma'un safin. Ma'un artinya air. Safin artinya murni, ya, jernih. Wa fin nahri, dan di dalam, ya, wafi, dan di dalam an-nahri, di dalam apa? Sungai. An-nahr artinya sungai. Ma'un kadirun. Ma'un air, kadirun keruh, ya, air yang sudah keruh, tercampur, ya, tercampur tanah mungkin atau yang lainnya, ya. Baik, berikutnya lihadhil madrasati faslun wasi'un. Lihadhil madrasah, lihadhihi al madrasah, milik sekolah ini, atau sekolah ini memiliki, ya, lihadhil madrasah, sekolah ini memiliki faslun wasi'un. Faslun itu kelas, wasi'un yang luas, ya, faslun kelas yang wasi'un luas. Amamal fasli fina'un dayyiqun. Amamal fasli, di depan kelas, fina'un teras, dayyiqun sempit, ya. Di depan kelas ada teras yang sempit, ya. Kemudian bawahnya fi Indonesia, di Indonesia, bahrun amiqun. Bahrun artinya apa? Laut, ya, laut. Amiqun itu artinya dalam, ya, laut yang dalam. Bahrun amiq. Wa bahrun dahlun. Wa bahrun, dan laut, dahlun yang dangkal, ya. Bahrun dahlun artinya laut yang dangkal, ya. Mungkin itu sampai sini saja pelajaran yang kita bahas, ya. Semua yang penting kita belajar tentang inti-intinya saja dulu, ya. Karena waktunya nggak memungkinkan. Kalau kepanjangan juga kalian nanti tidak konsentrasi lagi, ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ada di kolom deskripsi, ya. Tugas ada di kolom deskripsi, silahkan dikerjakan.